Prof. Laksono dari PKMK UGM, para pembicara, Dr. Louis Yarsi MSc, Dr. Hendro Wartatmo SPB KPD, dan moderator Dr. Belladonna. Webinar kali ini merupakan kerjasama Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan PKMK UGM dengan judul Refreshing, ya, pemahaman dan pemantapan implementasi Hospital Disaster Plan khususnya menghadapi COVID-19. Jadi bagaimana kita ketahui di dalam standar nasional akreditasi rumah sakit, manajemen fasilitas dan keselamatan nomor 6 rumah sakit diminta mengembangkan memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster dan bencana alam atau lainnya yang punya potensi terjadi di masyarakat. Dan di manajemen fasilitas dan keselamatan 6.1, rumah sakit diminta melakukan simulasi penanganan untuk menanggapi kedaruratan, wabah, dan bencana. Berarti butuhkan adalah pemahaman dan kemudian sampai kepada implementasi, karena di MFK 61 sudah diminta untuk melakukan simulasi. Tetapi bagaimanapun juga ini webinar kali ini adalah dalam rangka refreshing supaya rumah sakit lebih paham lagi sehingga implementasinya lebih baik lagi khususnya menghadapi COVID-19 ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Prof. Laksono dari PKMK UGM dan juga para pembicara Dr. Luyarsih dan Dr. Hendro Wartatmo SPB KPD dan juga moderator Belladonna. Semoga webinar berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto. Mungkin langsung saja dengan Prof. Laksono, silakan Bapak untuk memberi sedikit kata pembuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Lihat saya ya. Ya, kelihatan Pak. Oke, ya. Jadi ini menarik sekali kalau kita lihat untuk refreshing ya tadi yang Pak Toto katakan ya. Memang ini ada satu hal yang perlu kita cermati ya, bahwa ketika bicara mengenai COVID-19 ini ada suatu aspek yang betul-betul saya sebagai akademisi itu melihat sebagai suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa luar biasa ya? Karena COVID-19 ini kalau kita lihat dalam konteks ilmu ya atau pemahaman, pengetahuan mengenai COVID, itu ternyata praktis baru 4 bulan ya kita ya. Dengan waktu Desember tahun 19 itu ditemukan di Cina dan di Binama, kita baru tahu bahwa ada COVID atau coronavirus yang nomor Desember 19, dan ternyata virusnya itu lain dari yang lama. Kemudian juga pencegahannya juga lain. Ya, cara menularnya juga lain. Kemudian penanganannya sampai sekarang pun juga masih bervariasi. Tadi pagi saya ada diskusi dengan beberapa klinisi itu penggunaan kloroquine juga dipertanyakan di luar negeri dihentikan. Jadi macam-macam hal nih. Nah, belum mengenai bagaimana manajemen bencana itu diterapkan. Sehingga satu kata ya yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman semua di sini ya. Kita semua jujur mengalami apa yang disebut sebagai gagap gitu. Gagap tau ya, gagap itu apa ya? Gagap itu terkejut-kejut, heran-heran ya bagaimana sebaiknya ya. Gagap gitu, gagap ya. Dan kita tidak perlu berkecil hati ya, memang yang gagap tidak hanya kita ya di Indonesia, tapi juga sampai ke Cina, Italia, dan bahkan Amerika Serikat yang begitu maju ya dengan banyak pemenang Nobel di sana, itu juga gagap. Sampai Pak Presiden Trump itu juga, kalau perlu dia bilang ya, itu apa bisa cairan disinfektan itu dipakai untuk
kemudian paru ya. Dan ternyata ada orang Amerika yang percaya juga minum juga itu cairan karbol itu masuk ke paru mereka ya. Jadi ini memang menarik ya. Nah, kemudian ketika masuk ke konteks bagaimana akreditasi ini satu isu kunci. Tadi Pak Toto katakan memang ada pasal yang nomor 6 tentang implementasi. Dan ini juga pernah dibahas 2 minggu lalu dengan Kemenkes mengenai sebenarnya yang disebut sebagai bencana alam dan non-alam ya, atau yang lainnya tadi ya. Nah, memang sebelum COVID ini berjalan, sudah ada buku dari Kemenkes juga ya, mengenai bencana yang non-alam ya. Nah, namun sekali lagi bahwa situasi ini, dan biasanya itu tentang persiapan atau preparedness itu, dalam tanda kutip itu selalu agak ke belakang ya. Dan juga mungkin di KAS sendiri itu betul ya, bencana itu tidak begitu banyak, istilahnya itu, porsinya ya Pak ya, atau bobotnya kurang, apalagi tadi kita bencana non-alam ya. Non-alam yang kita masih sama sekali masih belum tahu ya. Nah, ketika akhirnya gagap tadi itu, maka sebagai bangsa kita harus segera belajar. Nah, karena itu memang kami di PKMK sejak minggu pertama diumumkan adanya COVID ini, kita langsung membuat persiapan untuk webinar dan refreshing macam-macam. Termasuk nanti Bu Pila akan juga menjelaskan refreshing mengenai hospital disaster plan dan ICS yang memang dari kita sudah bisa memobilisasi sekitar 100 rumah sakit untuk di kursus ya, gratis nih ya. Itu memang sebagian besar ya Bu Pila ya, itu ternyata HDP-nya tidak jalan. Ya. Bahkan ada yang belum punya atau ada di atas kertas. Jadi nah ini yang perlu kita cermati, sehingga saya mendukung penuh usaha KAS untuk merefresh, dan barangkali juga nanti KAS bisa juga untuk membuat simulasi-simulasi secara online ya, bersama kami dan bersama Badan PSDM. Saya kira ini tidak ada kata terlambat Pak, jadi kita dalam kegagapan ini harus segera action untuk mendapatkan pengetahuan ataupun kesadaran yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Pak Toto dan teman-teman, Pak Joni, Bu Lui. Kita akan harapkan pertemuan ini terus berlanjut dengan dalam tanda kutip ya, itu menggugah semangat kita untuk terus melawan pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono. Jadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toto dan juga Prof. Laksono, jadi memang ini adalah refreshing, dan kita bisa melihat, kalau saya bisa melihat dari beberapa poin, ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu ada beberapa rumah sakit yang dalam menyusunnya itu ada 2 tipe. Satu tipe yang benar-benar menyusun dengan serius dan juga dengan simulasi, tetapi yang satu tipe lagi hanya karena akreditasi. Dan karena akreditasi ini hanya 20%, artinya tidak memiliki nilai yang cukup tinggi, artinya rumah sakit memang benar-benar harus siap. Ini juga membuat rumah sakit sepertinya sedikit dari pengalaman yang kemarin mengikuti pelatihan itu agak kurang dalam menyiapkan tentang COVID ini. Walaupun memang kita gagap, tapi harapannya dengan sistem komando yang memang belum aktif di Hosdip ini membuat gagapnya jadi lebih panjang. Padahal harapan kita, kalaupun kita gagap itu bisa lebih pendek supaya bisa lebih baik. Nah, ini kenapa ada kita hubungkan antara hospital disaster plan dengan COVID ini dan sistem komandonya, sehingga nanti kita bisa melihat rumah sakit yang sudah memiliki Hosdipnya sudah sampai di mana dan apakah sudah diaktifkan atau belum atau bagaimana. Ini yang perlu kita lihat dari beberapa rumah sakit. Mungkin begitu saja dari saya, dan kita akan mendengar dulu bagaimana SNARS yang ada di hospital disaster plan sekarang ini dari Bu Lui Harsi untuk bisa menyampaikan. Sekarang sudah ada yang SNARS malahnya yang edisi 1.1 ya Bu ya? Iya betul. Jadi mungkin itu. ini bisa ya, jadi bisa disampaikan supaya Bapak Ibu yang ada di rumah sakit juga bisa melihat apa sih yang perlu mereka siapkan dari HDP SNARS yang sekarang yang terbaru terkait dengan COVID ini. Silakan Ibu. Ya terima kasih Bu Beladona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba share ini. Mungkin Indra bisa bantu ya. Sudah kelihatan nggak ini slide saya? Belum kelihatan Bu slide-nya. Diklik share ya, screen. Ya, ini sudah kelihatan belum ini?
Belum, Ya, belum. Di Ya, Zoom, Bu. sudah. Di Zoom, di slideshow. Apa? Di slideshow. slideshow. Ya, sebentar. Sudah. Ya, Ya. terus. Sudah. Ya. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba terkait manajemen disaster pandemi COVID dalam Senar edisi 1. Bapak Ibu, kita tahu COVID itu pandemi adalah wabah global, ya, dan itu sudah ditetapkan oleh WHO dan dinyatakan penyakit baru yang menyebar ke seluruh dunia melampaui batas. Kalau pandemi pasti ada lonjakan pasien dan yang dikhawatirkan adalah terjadi surplus capacity. Bapak Ibu, kita tahu di dalam pandemi itu kan ada gelombang, mungkin kalau yang normal epidemic waves-nya. Tapi bisa juga ada second, bisa juga multiple kalau ada mutasi. Tapi apapun jenis gelombangnya, pasti ada strengthening healthcare capacity in each region. Jadi memang peningkatan kapasitas itu memang tetap harus dilakukan. Kita tidak usah melihat gelombang-gelombang dari pandemi tersebut. Kita tahu di dalam Senar edisi 1 ada sasaran keselamatan pasien, ada pelayanan berfokus pasien, standar manajemen, di mana di sini ada MFK-nya, ada PPI-nya, kemudian ada program nasional, dan ada IPKP. Di COVID-19, pandemi, lonjakan pasien, sebetulnya di MFK 6 ada hospital disaster plan-nya, dan di PPI 38.3 ada skenario penempatan pasien. Jadi sebetulnya di PPI 8.3 itu rumah sakit diminta setiap tahun membuat skenario penempatan pasien, bagaimana kalau ada infeksi airborne disease, bagaimana penempatan ruang isolasi. Jadi itu ada di PPI 8.3. Saya akan lebih menjelaskan di MFK 6-nya. Di MFK 6-nya ini adalah ada program disaster, jadi diharapkan rumah sakit itu siap bila ada disaster, bencana alam, atau bencana lainnya yang memiliki potensi terjadi di masyarakat. Kita tahu kalau terjadi bencana, pasti rumah sakit itu terlibat, baik itu bencana alam maupun bencana yang non-alam. Jadi rumah sakit memang harus mengidentifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah di mana rumah sakit berada dan dampak terhadap rumah sakit tersebut. Walaupun di dalam identifikasi itu sudah dijelaskan, bisa kejadian epidemi itu menjadi bencana, tapi karena belum pernah kejadian, mungkin rumah sakit tidak kepikiran juga untuk menjadikan epidemi itu prioritas di dalam disaster di rumah sakit masing-masing. Bapak Ibu sekalian, di dalam MFK 6 dimaksud dan tujuan, rumah sakit diharapkan membuat program manajemen disaster, yaitu menentukan jenis, kemungkinan terjadi, dan konsekuensi bahaya ancaman dan kejadian, di mana di dalam jenis ini juga ada wabah atau disaster lainnya. Kemudian juga menentukan integritas struktural atau kesiapan rumah sakit, kemudian regulasi yang perlu itu juga peran rumah sakit, kemudian strategi komunikasi bagaimana pada waktu ada kejadian, komunikasi antar pasien, komunikasi PPA dengan pasien, antar PPA, pimpinan dengan staf, dan juga komunikasi eksternal. Juga bagaimana mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk sumber daya alternatifnya, juga mengelola kegiatan klinis selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian. Ini memang karena selama ini belum pernah terjadi pandemi, jadi saya sendiri juga sering tidak memikirkan tempat pelayanan alternatif ini. Paling yang saya tanyakan kalau ada disaster, gawat daruratnya tidak bisa menampung, akan ada tambahan ruangan di mana. Jadi memang lebih ke disaster bukan pandemik. Walaupun di PPI-nya sudah ada untuk skenario. Juga di regulasi tersebut, rumah sakit diharapkan juga mengidentifikasi
dan menetapkan peran tanggung jawab staf selama kejadian. Dan juga bila terjadi konflik antara tanggung jawab staf, itu juga mesti harus diatur antara tanggung jawab staf pribadi dengan tanggung jawab rumah sakit, ya, untuk tetap menyediakan pelayanan. Kalau di COVID ini kan jelas kalau pas tenaga kesehatannya juga tertular, kan akan terjadi konflik karena tidak bisa memberikan asuhan. Kemudian di manajemen disaster yang di MFK 6 ini juga mengatur bagaimana partisipasi rumah sakit dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia, seperti dinas kesehatan setempat, polisi setempat, institusi atau unit ambulan darurat setempat, bila ada, pemadam kebakaran, dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi sebetulnya manajemen disaster yang di MFK 6 ini regulasinya cukup lengkap. Kemudian ada juga terkait dengan Hospital Safety Index. Hospital Safety Index ini adalah suatu instrumen di mana kalau diisi itu rumah sakit bisa tahu dia itu kelasnya itu bagaimana terkait kesiapan kalau ada bencana. Hospital Safety Index ada dari WHO. Elemen penilaian dari MFK 6. Satu adalah regulasi manajemen disaster yang meliputi A sampai I yang tadi saya jelaskan. Kemudian di elemen 2 ini juga jelas, rumah sakit mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaan darurat di masyarakat. Ini sudah sering, ya, wabah, ya, dan bencana alam atau bencana lainnya, serta kejadian wabah besar yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan. Jadi sebetulnya identifikasi ini ada udah wabah, kejadian wabah, ya. Tapi memang ya sekali lagi karena tidak pernah ada wabah besar, jadi memang kurang fokus ke situ. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit melakukan self assessment terkait Hospital Safety Index, dan yang keempat adalah terkait ruang dekontaminasi khususnya kalau ada bencana terkait dengan kimia. Bapak Ibu, jadi memang rumah sakit mesti melakukan identifikasi bencana, saat ini wabah, sehingga mengetahui kesiapan rumah sakit dan juga mesti menyusun regulasi manajemen disaster. Ya. Tadi udah saya sampaikan manajemen disasternya itu ada A sampai I. Risiko wabahnya apa, kesiapan rumah sakit bagaimana, peran rumah sakit bagaimana, strategi komunikasinya bagaimana, bagaimana pengelolaan sumber dayanya, pengelolaan pelayanan klinisnya, kemudian penetapan peran tanggung jawab stafnya, pengelolaan kalau ada konflik, dan juga partisipasi rumah sakit dalam tim bencana daerah. Di presentasi saya lebih mengulas ini. Kita tahu risiko wabah, kita melakukan risk assessment. Memang kita melakukan risk assessment bisa dengan HVA, yaitu Hazard and Vulnerable Assessment Tool, ya. Tapi bisa juga dengan Hospital Safety Index, MFK 6, EP 1 dan 2. Bisa juga dengan ICRA, Infection Control Assessment. Sebetulnya ICRA ini yang lebih spesifik untuk pandemi sebetulnya. Akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan HVA. Ya. HVA itu adalah kita melakukan assessment terkait natural hazard, teknologi, human hazard, dan juga terkait dengan material hazard. Ya. Memang epidemik ada di natural hazard. Saya nggak tahu kok epidemik itu kok termasuk di natural. Ya. Natural itu kan banyakkan di sini bencana alam. Tapi juga masuk di terorisme biologi. Ya. Ada juga. Ini kalau saya ini HPA yang saya ambil. Jadi ada epidemik itu. Tapi memang di sini masuknya di bencana alam, ya, yang sangat topan, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian juga masuk di biologi. Kemudian di modul 1 Hospital Safety Index, ya, kita tahu di Hospital Safety Index itu ada 4 modul. Modul 1 itu sebetulnya risk assessment. Walaupun risk assessment di dalam Hospital Safety Index itu adalah kualitatif, tidak dihitung di skor. Kemudian modul 2 adalah keamanan struktural, modul 3 keamanan non-struktural, modul 4 penanganan darurat dan bencana.
Jadi modul 1 ini identifikasi ya. Di dalam identifikasi ini memang bahaya-bahaya yang ada di modul 1 adalah terdiri dari bencana alam, bencana termasuk bahaya geologi, hidrometeorologi, dan biologi, dan keadaan bahaya buatan manusia termasuk bahaya teknologi. Epidemik ini adalah masuk di biologi kalau di Hospital Safety Index. Jadi epidemi, pandemik, dan penyakit yang muncul dengan mengacu pada penilaian risiko, insiden masa lalu di rumah sakit, dan patogen tertentu, menilai tingkat bahaya rumah sakit terkait dengan epidemi, pandemi, dan penyakit yang muncul. Tentukan apakah rumah sakit harus siap untuk menanggapi keadaan darurat atau bencana karena epidemi, pandemik, dan penyakit yang muncul berdasarkan populasi, tangkapan, atau peran rumah sakit untuk pengobatan pasien dengan penyakit menular. Jadi memang rumah sakit diminta mengidentifikasi dengan melihat insiden masa lalu. Ya ini mungkin kesulitannya insiden masa lalu kan belum pernah terjadi pandemi yang seperti saat ini. Kemudian terkait dengan ICRA atau Infection Control Risk Assessment. Itu ada di PP 6.2 terkait ICRA HAIS, ada di PP 7 terkait ICRA prosedur dan proses asuhan invasif, kemudian juga ada di PP 7.1 terkait ICRA pelayanan sterilisasi, alat pengelolaan linen laundry, sampah, penyediaan makanan, dan juga kamar jenazah. Komponen program ICRA adalah ada kegagalan kegiatan pencegahan, ini memang macam-macam ya komponennya. Ada kegiatan isolasi, jadi bagaimana ruang isolasinya, apakah ada masalah atau tidak, itu dilakukan assessment. Kemudian ada exposure plan-nya, ada HAIS, ada kesehatan bekerja, ada lingkungan, ada antimikrobal, dan lainnya. Saya hanya mengambil yang terkait dengan exposure plan-nya ya. Di mana memang di sini juga bagaimana terkait kesiapan kalau ada emergensi ya terkait dengan infeksi penyakit infeksi. Di sini juga ada jelek atau tidak, kurang atau tidak rumah sakit tersebut. Di dalam ICRA memang kuantitatif, ada probabilitas, kemudian ada risiko atau dampak, kemudian ada sistem ya. Kalau sistem di rumah sakit belum siap, memang skornya akan lebih tinggi. Ya. Jadi di sini sebetulnya ada dua ini. Saya juga kurang tahu apakah rumah sakit juga sudah membuat ini dengan betul-betul sesuai dengan kondisi rumah sakitnya. Ya. Tapi ini memang ada di dalam ICRA. Ya. Dan ini juga IPCN di rumah sakit juga paham dan juga komite. Di dalam ICRA juga ada outbreak. Ya. Ya, rupanya dibedakan antara outbreak dengan di sini SARS ya. Di sini SARS atau respiratory yang lainnya ya, yang seperti SARS ya, di sini sudah disebutkan. Di sini disebutkan juga outbreak, ada lagi. Di sini juga disebutkan di ICRA itu bagaimana ruang isolasi ya. Bagaimana terkait dengan PPE-nya APD-nya, ya, bagaimana terkait dengan kewaspadaan kalau ada airborne, ada droplet, ada kontak, ya. Bagaimana kalau ada kegagalan terkait dengan ruangan tekanan negatif. Jadi di ICRA itu sudah ada. Sebetulnya kalau ini waktu itu kita concern ke sini, ya mungkin kita bisa tahu bahwa kita siap atau belum. Ya, karena memang belum pernah kejadian itu mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat kesiapan. Setelah kita melakukan identifikasi risiko, kita akan lihat dari Hospital Safety Index, dari PPI 8.3, skenario ruang isolasi airborne bila terjadi wabah. Ya, ini sebetulnya ICRA ruang isolasi. Ini bagaimana, apakah rumah sakit sudah membuat ruang isolasi airborne? Skenario-nya ini sebetulnya skenario. Jadi nanti kalau ada airborne disease, ya walaupun COVID bukan airborne disease,
karena kan ada banyak tindakan yang menimbulkan aerosol sehingga kan ditempatkannya di ruang isolasi untuk airborne. Jadi bagaimana skenario-nya kalau ada airborne disease? Itu di PPI 8.3 itu sudah ada. Memang rumah sakit, selama saya ke rumah sakit, memang belum paham dengan, ya tidak semua rumah sakit sih, masih ada yang belum paham terkait dengan PPI 8.3. Banyak yang mengira mesti menyediakan ruang isolasi kalau ada wabah. Padahal di sini skenario-nya, mana ruangan yang ditutup untuk umum yang akan menjadi ruang isolasi kalau terjadi airborne. Kemudian juga ada dari IKRA tadi, ya IKRA tadi kan biasanya kalau ada IKRA kan ada pengendali risikonya. Kemudian kita juga bisa melihat dari CDC, ini yang nggak ada di standar, CDC ada checklistnya. Bapak Ibu terkait dengan Hospital Safety Index, itu kan ada modul 2, ini kita ngelihat rumah sakit melakukan self assessment, bagaimana keamanan modul 2 dan mengisi itu, ada calculation Excel untuk ASI, ya, yang itu bisa diisi rumah sakit. Kemudian modul 3, keamanan non-struktural. Kemudian modul 4, penanganan darurat dan bencana ini bisa diisi. Di dalam ini sudah ada software-nya. Bagi rumah sakit yang belum punya software, nanti bisa minta ke IT Cars, ya, bisa atau nanti saya sampaikan ke IT Cars untuk di-share ke Bapak Ibu semuanya. Dari sini bisa ketahuan indeks keamanan rumah sakit, apakah rumah sakit itu aman atau tidak. Jadi ini yang saya sebut HSI calculation Excel, ini yang rekapnya. Nanti dari situ akan kelihatan. Jadi tinggal Bapak Ibu membuat nilai-nilai berapa sudah sesuai atau belum, atau itu kan ada 3 grading, ya. Kemudian akan ketahuan indeks keamanannya. Kalau skor rumah sakit 0 sampai 0,35 itu klasifikasinya C. Jadi ini perlu intervensi yang sangat mendesak karena belum aman. Kalau 0,36 sampai 0,65 ini potensi masih banyak, masih ada potensi risiko kalau ada darurat. Kalau 0,66 sampai 1 ini sudah siap kalau ada bencana, rumah sakit bisa tetap berfungsi. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat kesiapan rumah sakit. Tapi memang ini tidak spesifik untuk wabah. Tadi saya sampaikan untuk IKRA, kita ada identifikasi risiko, kemudian analisa risiko, dampak, probabilitas, kali current sistemnya, kemudian ketemu skor risiko, RPN-nya, dari RPN-nya ini kita bisa tahu, kita bisa mengelola risiko, rumah sakit siap atau tidak, dan melakukan monitoring, komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian 83, PPI 83 ini, rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak penyakit infeksi airborne. Jadi memang ada skenario penempatan pasien, rumah sakit menyediakan ruang isolasi dengan tekanan negatif, ventilasi mekanik dan alami, ya. Kemudian ada bukti edukasi, jadi sebetulnya kalau ada outbreak memang perlu edukasi untuk staf, karena mungkin ada prosedur-prosedur baru yang perlu disosialisasikan. Kalau ini yang terakhir adalah punyanya CDC, ini juga bisa dipakai untuk rumah sakit untuk checklist-nya, ya. Ini dari sini kita bisa lihat mana-mana yang sudah siap, in progress, atau complete, atau belum dimulai. Kemudian regulasi yang kedua adalah peran rumah sakit dalam peristiwa atau kejadian. Regulasi yang ketiga atau C, Bapak Ibu, adalah peran rumah sakit dalam peristiwa atau kejadian. Ini sangat terkait dengan rumah sakit rujukan dan bukan rumah sakit rujukan. Pasti ada peran yang agak beda. Dan juga terkait dengan fase epideminya. Ya, ini dari WHO saya lihat itu ada fase-fase epidemi, otomatis rumah sakit akan mengikuti fase epidemi tersebut. Ya. Dan yang terakhir memang ini sudah ada transmisi di masyarakat, jadi apa yang dilakukan di rumah sakit, pasti responnya, intervensi respon pasti menyesuaikan itu. Ya. Kemudian D terkait strategi komunikasi pada waktu kejadian. Strategi komunikasi ini sangat banyak sekali di dalam Senar edisi 1.
Karena komunikasi ini kan luas. Baik komunikasi keluar kan ada yang stakeholder, ada yang ke masyarakat, ya, ada ke media sosial atau wartawan, kemudian SKP itu mau ada satu bab atau chapter yang MK itu yang mengatur semua komunikasi, ya. Dan itu juga ada di SKP, ini ke komunikasi antar PPA, HPK ini juga ada antar PPA dengan pasien, ARK juga cukup banyak, AP juga ada, di PAP juga ada, di PAB ada, PKPO, sampai di TKRS yang sebetulnya manajemen ini juga ada, bagaimana transfer pasien, bagaimana penggantian tugas dan lain sebagainya. Juga di MIRM. Ya, jadi cukup banyak strategi komunikasi. Memang komunikasi kan ada eksternal, ada internal. Ya. Eksternal bisa ke Dinkes, masyarakat, keluarga pasien, mungkin ke ambulan, stakeholder, wartawan, dan media sosial. Kemudian komunikasi internal, ya, tenaga kesehatan, pasien, antar PPA, pimpinan staf, dan lain sebagainya. Di dalam pandemi COVID, prinsipnya kan minimalisasi kontak. Saya sangat gembira sudah ada edaran dari Menkes yang baru saja terkait penyelenggaraan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Penkonsil juga sudah menetapkan kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID. Dari WHO juga sudah ada dan MKEK juga sudah melakukan. Jadi memang banyak acuannya. Bapak Ibu, untuk EFG, pengelolaan sumber daya, pengelolaan pelayanan, dan peran tugas memang sangat terkait dengan peran rumah sakit bagaimana, rujukan atau non-rujukan, dan juga fase pandemi. Kalau bukan rujukan, bagaimana kalau ada pasien? Screening triase kan pasti tetap harus dilakukan. Untuk pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya alternatif, memang ada tenaga kesehatan untuk ada di KKS, bagaimana dengan ada pandemi, merencanakannya bagaimana, apakah perlu rekrutmen, karena SDM di rumah sakit terbatas, ya. Kemudian kalau rekrutmen juga ada aturannya. Kemudian di PPI terkait sumber daya, bahwa APD, hand sanitasi itu juga harus cukup, ya. Kemudian juga terkait bagaimana peralatannya, pengadaannya, itu ada di TKRS 7, 71, dan juga di MFK 88.1. Kemudian juga terkait dengan sarana penunjang, bagaimana CSSD-nya, ya, sudah punya CSSD atau belum, bagaimana dengan linen laundry-nya, ya, karena akan banyak baju yang mungkin perlu di laundry, bagaimana untuk pengelolaan limbah infeksiusnya, dan benda tajam dan jarum. Ini semuanya sudah ada di dalam Senar edisi 1.1. Kemudian pengelolaan sumber daya sangat terkait dengan tingkat keparahan. Ya. Kalau ringan perlu ruang isolasi ringan dan moderat perlu ruang isolasi. Ya. Kemudian kalau parah perlu terapi oksigen. Ya. Kemudian kalau kritis perlu ventilasi mekanis. Jadi ini kan juga apa mesti perlu disiapkan oleh rumah sakit, ya. Ini saya ngambil dari punyanya Pak Joti, ya. Bagaimana untuk di IGD saja ini sudah banyak standar-standar dan EP yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, ya. Bagaimana triase, screening, ya. Bagaimana untuk AMA, delay of treatment, dilema etik, penanganan harta benda dan lain sebagainya. Ini ada di standar khusus pasien, ya. Ini juga saya ambil dari punyanya Pak Joti, ya. Ini juga bagaimana dirawat inap untuk asuhan, ya. Mulai masuk asesmen sampai pasien terminal, ya. Dan juga ada pengaduan. Bapak Ibu, sebetulnya di PAP 3.5 ini ada khusus pelayanan pasien penyakit menular dan penurunan daya tahan tubuh, daya tahan atau imunokompromis dan imunosupresif. Jadi memang ada, dan ini penyakit menular itu termasuk yang di PAP itu termasuk pelayanan yang berisiko. Jadi memang rumah sakit harusnya
punya regulasi asuhan pasien penyakit menular dan imunokompromis atau imunosupresif ya. Dan ada bukti pelaksanaan asuhannya dan ada bukti pelaksanaan asuhan untuk baik penyakit menular maupun yang imunokompromis ya. Jadi sudah diatur di dalam SNAR dan ini termasuk penyakit menular itu termasuk sekali lagi pelayanan berisiko. Saya akan menjelaskan terkait dengan ventilasi karena ini banyak yang ditanya ke saya melalui WA. Prinsipnya ventilasi memindahkan udara luar ke dalam gedung atau ruangan dan mendistribusikan udara di dalam gedung atau ruangan. Tujuan umum ventilasi di gedung adalah untuk memberikan udara yang sehat untuk bernafas dengan mengurangi kepadatan polutan yang berasal dari gedung dan menghilangkan polutan dari dalamnya. Ventilasi bangunan memiliki 3 elemen dasar. Jadi ini laju ventilasi, yaitu jumlah dan kualitas udara luar yang disediakan ke dalam ruangan, arah aliran udara dan pola distribusi, dan ada 3 mode, ventilasi alami, mekanis, dan campuran. Ya. Dan ini juga, ini saya ambil dari WHO, ya. Memang kalau Ariasta ventilasi alami, triase ventilasi alami, ruang tunggu ventilasi alami, tapi untuk membuat ventilasi alami memang tidak mudah. Ya. Ini bisa dibaca nanti ya. Karena ventilasi alami itu harus ada masuk, ada keluar cerobong dan lain sebagainya ya. Ya, ini kalau ini hibrid ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ini adalah memasang ekstraktornya, ada di bawah ini ya. Jadi harus ada dilusi, ada sistem yang direkomendasikan, namun jika tidak memungkinkan HEPA filter atau sistem HEPA portable disediakan. Jadi tidak, kalau tidak bisa dilakukan dilusi karena apa ruangannya, strukturalnya, maka ada HEPA filter di bawah. Ya. Jadi nanti ini bisa dibaca di slide, saya tidak menjelaskan lebih dalam. Juga terkait dengan ultraviolet UFBI ya, ini bila hanya sebagai pelengkap ya, filtrasi HEPA dalam hal resirkulasi, tidak direkomendasikan sebagai sistem yang berdiri sendiri, tetapi hanya sebagai pelengkap filtrasi HEPA dalam hal resirkulasi udara. Ya. Jadi ini. Kemudian terkait dengan peran tanggung jawab yang G, ya regulasi yang G, identifikasi dan peran tanggung jawab staf. Memang prediksi lonjakan pasien dan kebutuhan perawatan pasien akan meningkatkan kebutuhan pasien. Rumah sakit mesti mengidentifikasi kebutuhan staf serta peran tugasnya. Apakah diperlukan tambahan tenaga? Ya. Ini sudah diatur ada di TKRS 31, TKRS 8, ini terkait SOTK rumah sakit, TKRS 9 terkait pedoman pengorganisasian. Di sini juga bisa dilihat dari situ apakah dari pola tenaga yang ada ini masih kurang atau tidak. Kemudian yang 10 adalah pedoman pelayanan. Pelayanannya di era COVID ini bagaimana, kebutuhan tenaganya apa. Ya. Kemudian di KKS terkait bagaimana merencanakan dan bagaimana pola ketenagaan. Sebetulnya identifikasi peran tanggung jawab ini kan memang idealnya kan ini sudah ada karena ini regulasi manajemen disaster ini kan idealnya memang sudah ada sebelum disasternya itu ada. Tapi karena sekarang disasternya ada ya tidak apa-apa, kita terus revisi bagaimana rencana yang sudah ada kita perbaiki terus-menerus. Kemudian di dalam manajemen disaster juga sudah diatur terkait kalau ada konflik staf. Ada yang kelelahan, apalagi kalau sampai burnout ya, karena pandemi ini panjang banget gitu ya. Jadi mungkin ada lelah, bagaimana mengatasi itu, kemudian bagaimana juga kalau ada yang tertular COVID ya, itu kan juga akan terjadi konflik. Kemudian juga bagaimana kalau ditolak di rumah atau di lingkungan ya. Dan ini adalah ada di program kesehatan keselamatan staf, yaitu ada di KKS 8.2 dan di PPI 5. Ini program kesehatan keselamatan staf ya, memang ada identifikasi risikonya, penggunaan APD-nya, ada screening awal pada waktu rekrutmen, dan ada pemeriksaan kesehatan berkala.
Saya sudah senang sekarang ini banyak pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit ya. Imunisasi atau vaksinasi mudah-mudahan cepat ada sehingga itu bisa juga menjadi berita di rumah sakit. Ya. Pengobatan dan juga konseling. Ya. Kemudian regulasi terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan partisipasi rumah sakit dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia, seperti dinas kesehatan setempat, polisi setempat, ambulan darurat, pemadam kebakaran, dan fasilitas kesehatan lainnya. Memang ini ada di MKE, ada di TKRS 31 MP4 ya, dan ini juga ada pedoman pencegahan pengendalian COVID ya, dan ini juga sangat terkait dengan peran rumah sakit dalam penanganan COVID di wilayah tersebut ya. Jadi ini juga di dalam regulasi manajemen disaster harus ada. Jadi A sampai I itu harus ada. Memang sekali lagi idealnya ini ada sebelum ada, kan ini setiap tahun, akhir tahun dibuat. Jadi sebelum ada bencana. Saya percaya rumah sakit sudah membuat. Kalau saya keliling rumah sakit sudah ada, tapi memang belum fokus ke pandemik untuk senarnya. Sebagai penutup, manajemen disaster ada di MFK 6. Dalam menyusun regulasi manajemen disaster dapat dilihat standar dan EP di bab lainnya ya. Dan manajemen MFK 6 ini juga sebetulnya ada MFK 6.1 yang tadi sampaikan Pak Toto, rumah sakit mesti melakukan simulasi disaster. Rumah sakit sudah melakukan simulasi disaster selama ini, tapi yang disimulasikan pada seringnya adalah kebakaran atau kecelakaan lalu lintas yang memang di dalam asesmennya mungkin paling tinggi skornya. Karena itu di masa mendatang diharapkan rumah sakit dalam melakukan identifikasi risiko tidak hanya berfokus pada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam. Ya. Memang penguatan pelayanan kesehatan harus terus dilakukan seiring dengan fase dari pandemik. Jadi Bapak Ibu yang dari rumah sakit, walaupun disaster terkait dengan pandemik belum sempat dibuat pada waktu itu, karena mungkin dalam melakukan asesmen dianggap tidak berisiko, tidak usah kecewa, sekarang langsung apa-apa yang mesti diperlukan untuk penguatan pelayanan kesehatan ini yang dilakukan. Dan pesan saya yang terakhir, walaupun sedang dalam masa pandemik keselamatan pasien dan juga keselamatan staf harus tetap dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi petugas kesehatan atau tenaga kesehatan yang sampai tertular. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Luwiarsi. Jadi sangat menarik ya Bu. Jadi ternyata kalau misalnya rumah sakit ini sudah mempelajari semua terkait dengan SNARS dan juga sudah menyiapkan HDP, ini jadi seperti hanya tinggal menekan knop ya Bu. Jadi kalau misalnya pada saat sekarang ternyata pandemi, oke saya tinggal knop PP berapa, KS berapa, tinggal knop mana-mana yang harus kita siapkan. Jadi memang ini perlunya kita buat refreshing ini, mengingatkan kembali rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan misalnya, atau yang sudah mempelajari dan sudah akreditasi, ini menjadi mengingatkan kembali bahwa oh ternyata ada di sini, ada di sini. Nah, ini menarik. Jadi tadi terutama pada HSI, kemudian ada HPA, ada IKRA. Jadi memang kami dari PKMK ini sering mendampingi rumah sakit dalam menyusun hospital disaster plan. Dan kami sudah mentranslate HSI dan HPA ini di dalam bahasa Indonesia. Kecuali IKRA. Memang selama ini semua kita fokus itu hanya di bencana alam. Justru bencana non-alamnya memang kita tidak fokus, tapi tidak ada kata terlambat. Sekarang kita masih bisa tetap semangat untuk tetap melaksanakan tugas kita, walaupun masih gagap, tapi harapan kita ini nanti gagapnya bisa langsung stop ini. Nah kemudian ternyata memang kalau saya melihat dari HSI itu, di situ sudah tersusun semua, jadi 4S yang dalam search capacity itu baik itu sistem, staff untuk peralatan, staff untuk tenaga kesehatan dan juga structure untuk fasilitas itu sudah ada di dalam situ semua di HSI. Dan mungkin penambahannya adalah IKRA.
Jadi kalau misalnya ada tambahan saat ini karena pandemi, IKRA ini memang ternyata memang bisa kita jadikan untuk checklist kita, apakah kita rumah sakit kita siap atau tidak. Kemudian ada lagi checklist yang khusus COVID yang dikeluarkan dari, saya lupa dari mana yang mengeluarkannya, CDC, tapi itu ada juga. Dari CDC. Iya, dari CDC. itu yang mengeluarkan CDC. Nah, itu sangat menarik. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah mulai bisa nih rumah sakit mulai mencoba nih. Saya sudah bisa di mana nih? Mana yang harus saya perbaiki, mana yang belum. Kemudian komunikasinya. Nah, ini menarik dari semua yang sudah disampaikan oleh Bu Luwi tadi. Kita mau mendengarkan dari Dr. Hendro bagaimana sih sebenarnya dengan adanya HDP atau dengan adanya SNARS ini, bagaimana rumah sakit bisa mengatur dari komunikasi tadi, komunikasi internal antar petugas, antar pasien dan lain-lain, kemudian komunikasi eksternal untuk keluar, bahkan mungkin ada tim yang memang dia memiliki komunikasi untuk internal dan eksternal. Nah, ini kita lihat ini, kenapa kok selama ini banyak yang menggunakan sistem komando sebagai pilihan dalam menyusun hospital disaster plan. Silakan Dr. Hendro bisa terhubung ya, bisa langsung untuk menyampaikan materi terkait Incident Command System sebagai pilihan sistem komando dalam Hospital Disaster Plan. Silakan Bapak. Ya, oke. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran Pak? Ya, silakan. Yang operasikan slide dari situ ya. Oke. Ya, baik. Jadi saya terus terang mau menggarisbawahi yang tadi dikatakan, ini kalau HDP sudah siap tinggal tekan knob. Nekan knob. Kayaknya enggak begitu. Slide. Slide. Ya. Ya. Ini apa itu insiden command, saya rasa sudah tahu semua. Tapi intinya hubungannya dengan HDP adalah seperti di slide berikut ini. Slide berikut. Slide-nya berikut. Ya, itu ya terus. Itu dianimasi terus. Stop dulu ya. Ya sudah sampai situ nggak apa-apa. Ya. Jadi HDP itu satu hal tersendiri. Tapi bahwa HDP itu bisa ditekan knobnya sehingga responnya rumah sakit terhadap suatu bencana itu optimal. Nah, itu harus ada knob lain lagi itu. Ya, karena itu tidak otomatis. Kenapa? Karena di dalam bencana itu ada kejadian yang sering di luar dugaan kita, sehingga itu harus ada mekanisme, kalau di ICS itu kan mengatur 3 hal itu ya, who doing what, communication, dan what if. Nah, ini di COVID ini yang banyak terjadi yang menimbulkan kesulitan ini adalah karena COVID itu menimbulkan atau ada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Padahal kita belum siap dengan what if-nya. Jadi tidak ada di slide di situ. Itu saya saya mengingatkan yang di slide-nya Dr. Subuh minggu kemarin ya, bahwa itu yang membuat WHO itu mengeluarkan statement bahwa COVID itu dinyatakan pandemi itu tanggal 11 Maret. Tanggal 8 Maret itu WHO baru menyatakan COVID itu suatu public health emergency of international concern ya. Nah, tapi akhirnya jadi pandemi, dan problemnya itu adalah there is still a lot we don't know about COVID-19. Itu sekjennya WHO. Karena satu, itu source of outbreak-nya itu nggak jelas. Orang Cina bilang Amerika, asalnya orang Amerika bilang itu dari Cina. Kemudian ketika ada reinfeksi, orang Cina bilang itu dari Indonesia. Kemudian yang kedua, we don't know what is natural reservoir is. Jadi COVID-nya itu ngumpet di mana.
ngumpet di darah. Ternyata kalau ngumpetnya di darah dengan rapid test tidak 100% terbukti ya, harus pakai swab. Terus apakah itu bisa ditularkan binatang? Baru akhir-akhir ini dinyatakan tidak. Kemudian yang ketiga itu we don't know properly understand its transmissibility or severity. Transmisinya saat-saat pertama dijelaskan COVID itu tidak bisa airborne. Dia hanya bisa lewat seperti air liur atau lendir ya. Dan lendir itu tidak mungkin orang itu kalau batuk lendirnya sampai 2 meter, gitu katanya dulu. Ternyata sekarang COVID itu bisa airborne. Dan airborne-nya berapa jam, berubah lagi teorinya. Dari yang terakhir saya baca itu, karena ada hubungannya dengan hobi saya, goes ya. Ternyata kalau mau bersepeda bersama-sama itu jarak amannya itu 20 meter. Untuk menghindari airborne dari COVID ini. Nah itulah ya, sehingga oleh karena itu menghadapi seperti itu harus ada what if-nya, itu harus kuat betul. Nah itu kalau tidak ada ICS nggak bisa itu. Slide berikutnya coba. Ya, slide. Ya, jadi keuntungan menggunakan ICS itu ada 3 itu ya. Nah, tapi saya langsung aja, saya akan banyak membicarakan yang terakhir, yang what if itu. Ya. Jadi, slide-nya terus saja. Ya, jadi, stop sini ya, enggak apa-apa. Ya, basic. Ya, jadi keuntungan ICS itu bisa membagi tugas. Saya rasa di ADP tugas sudah terbagi habis ya. Tetapi juga harus ada relawan. Saya nggak tahu itu di ADP itu ada bicara relawan enggak, itu kalau enggak ada harus ada itu, karena dalam keadaan bencana enggak mungkin rumah sakit itu kerja sendiri. Kemudian relawan ini masa tugasnya kan tidak harus sama dengan masa pandemi atau bencananya, dia bisa datang dan pergi. Nah ini yang harus ada itu di apa namanya, jadi manajemen relawan itu di ADP harusnya ada pada bencana. Slide berikut. Nah, ini kalau contoh kalau di situ ada koordinator relawan bantuan itu lanjut aja, ini hanya contoh. Kemudian ini syarat-syarat yang duduk di situ itu apa? Slide terus. Nah kemudian adalah yang penting itu ada kejelasan komando gitu ya. Itu yang nomor 2 itu pada hospital disaster plan itu. Dan dengan dengan ICS itu keuntungannya harus sejak awal itu harus sudah ada komandan. Jadi komandannya itu tidak usah nunggu direkturnya datang atau komandannya yang resmi datang, ya di ICS itu kan sudah diatur. Saya tidak tahu di ADP sudah ada belum, bahwa kalau komandan yang ditunjuk itu tidak ada, siapa yang menggantikan. Kemudian harus ada unified command, kesamaan pengertian terhadap protapnya. Nah ini contohnya di COVID itu begini, trias. Ya. Kalau di bencana, trias itu jelas di bencana trauma. Itu trias itu pasien dibagi 4, merah, kuning, hijau, hitam. Sudah selesai. Alurnya kemana sudah jelas. Kalau merah ada yang diresusitasi, ada yang di ruang tindakan. Tapi kita lihat kalau COVID itu klasifikasi pasien saja sudah ada beberapa perbedaan antara yang dikeluarkan Depkes, dikeluarkan organisasi profesi, dikeluarkan BNPB, bisa beda-beda. Dan Depkes sendiri baru mengeluarkan itu tanggalnya adalah 27 Maret, petunjuk pelaksanaan penanganan COVID. Itu 27 Maret itu yang terang bukan tanggal ketika kita terima di Jogja. Itu kita terima di Jogja April akhir.
Nah, di situ sudah kelihatan ya bahwa ini kalau tidak ada kesamaan protap repot nih. Sekarang pengertian PDP, ODP harus dirawat di mana itu bisa beda-beda. Algoritmanya screening COVID itu ada berapa? Kita lihat aja. Yang di Sarjito bikin sendiri, yang Depkes lain lagi. Nah, ini mestinya harus ada kesamaan ini. Kalau ini tidak ada kesamaan, nanti ketika bikin laporan itu bisa beda ini. Nah, kemudian sebenarnya dengan pakai sistem Mandu itu ada networking. Jadi kita bisa membentuk networking antara ya saya juga tidak tahu di HDP itu ada enggak bahwa filosofinya rumah sakit bekerja dalam bencana itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Pasti dia itu kalau bencana besar ya, pasti dia akan dibantu relawan dan dia pasti bekerja sama dengan rumah sakit di kanan kirinya dan tidak hanya rumah sakit juga instansi lain yang berkaitan. Nah, ini harusnya dalam HDP itu juga menekankan pada adanya networking ini. Dan dengan adanya ICS yang jelas itu memperpendek mata rantai birokrasi normal. Ya misalnya logistik gitu. Kita harus ingat bahwa disaster itu bukan business as usual. Jadi kalau minta logistik tidak usah pakai permintaan ke bagian pengadaan. Nah itu harus diatur komunikasi yang khusus. Contohnya sekarang kalau logistiknya habis minta ke siapa? Saya tidak tahu apakah ini sudah diatur betul dan apakah sudah berjalan. Kelihatannya belum. Jadi rumah sakit itu setahu saya sekarang ini cari logistik sendiri-sendiri. Ya, slide. Ini contohnya networking ya. Bahwa dalam satu rumah sakit itu dia akhirnya harus tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dia harus bekerja dengan orang lain, entah itu dengan PMI, dengan ID, dengan BPBD, ya, kemudian dengan Persi, dengan KARS, dengan media massa, dengan media ya, mass media. Nah ini di dalam ICS itu sudah diatur tuh siapa yang harus berhubungan dengan instansi-instansi di luar itu. Itu gunanya ya. Jadi ini yang gampang aja rumah sakit ini hubungannya dengan BPBD dan PMI bagaimana? Utamanya dalam logistik rumah sakit kalau minta mau ngirim rapid test gimana? Slide berikut. Nah ini yang terakhirnya yang paling penting itu what if. Jadi kalau ternyata yang diatur dalam HDP, walaupun itu sudah sesuai KARS, kalau itu tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi, bagaimana? Ini ya. Nah inilah yang perlu rencana kontingensi atau what if-nya sendiri itu. Kalau ini tidak cocok bagaimana? Ini ya. Jadi salah satu kalau nyusun skenario. Skenarionya gimana ini? Ini supaya rumah sakit ini bisa atau rumah sakit atau daerah itu bisa menyiapkan dengan baik, ya. Itu kan harus ada skenario-nya. Mau pakai skenario buruk, skenario optimis atau yang pesimis. Nah ini mestinya nyusun skenario itu kan tidak sebelum bukan waktu nyusun hospital disaster plan. Itu kan disusun ketika bencana sudah terjadi, ketika pandemi. Nah ini harus ada seksinya yang membuat ini ya. Nah ini bisa dilakukan, ini pasti ini di planning section ya, atau di operation section. Masuk misalnya kapasitasnya ternyata yang sudah disiapkan sesuai hospital disaster plan kurang. Nah ini kapasitinya bagaimana atau meningkatkan kapasitasnya. Kemudian mengevaluasinya bagaimana. Nah yang terakhir yang saya sampaikan itu penggunaan mekanisme alternatif. Ya, KARS mengatakan sistem rujukan memakai sisrut. Pertanyaannya kalau sisrutnya nggak jalan gimana?
saya mohon komentar nanti. Itu pernah di apa namanya, pernah didiskusikan nggak? Kalau yang dari Jakarta, Dinkes Jakarta, Dinas Kesehatan Pemprov DKI kemarin sudah mengatakan dia sudah pakai lain dia. Ya, dia pakai mekanisme lain. Nah, ini yang penting ini. Kalau sistemnya nggak jalan gimana? Padahal sekarang sistem rujukan ini sangat vital ya. Jadi bagaimana orang dari OTG itu mau dikirim kemana? Kemudian kalau siapa yang harus terus rumah sakit. Nah, satu lagi kelas rumah sakit. Kelas rumah sakit itu di dalam pandemi COVID beda dengan kelas rumah sakit dalam sisrut. Kalau lihat petunjuk di Depkes, petunjuknya penanganan COVID, itu pasien itu dirawat di 3 tempat. Di ruang isolasi rumah sakit itu yang PDP berat dan sedang, berat dan kritis, entah dia sudah positif atau entah belum. Kemudian dia dirawat di rumah kalau dia ringan, atau dia dirawat di rumah sakit darurat. Walaupun rumah sakit darurat atau rumah sakit COVID ini fasilitasnya sama dengan yang di rumah, tapi masalahnya dalam beberapa situasi itu orang nggak mau dirawat di rumah. Ya, ada cerita yang dari saya sebutkan saja dari Dinas Kesehatan NTB kemarin mengatakan minggu lalu menyatakan bahwa pasien yang diisolasi di Medpomda nggak mau sehingga akhirnya ini direncanakan akan dirawat di rumah sakit COVID atau rumah sakit sementara. Nah ini jadi rumah sakit rujukan itu yang kayak apa, fasilitasnya seperti apa, walaupun di KAR sudah ada. Tapi ini belum rinci sekali nih. Dan sekarang nih sampai saat ini update data ketersediaan tempat itu terutama di Jogja belum selesai. Jadi selalu ada sisa kapasitas yang tidak tahu kemana. Artinya bahwa kapasitas yang tersedia itu masih lebih banyak daripada pasien yang memerlukan, tapi masih terjadi penolakan pasien. Nah ini menurut saya karena ini bottleneck-nya nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi dan juga ini sekali lagi unified command itu diperlukan supaya tidak terjadi kesimpang siuran data karena ketidaksamaan persepsi. Contohnya saja, WHO minta data kematian COVID yang terkonfirmasi. Dijawab pemerintah 600 sekian. IDI bilang itu mungkin 1000 itu harusnya. Kenapa 1000 ya? Karena kan ada yang belum terkonfirmasi lah. Kan yang ditanya yang terkonfirmasi. Tapi memang itu tidak salah 100% karena 2 hari yang lalu di medsos, di DIY juga muncul itu. Cuma mereka munculkannya, jadi yang memunculkan itu adalah dari komunitas jurnalis kesehatan di Jogja. Itu ada websitenya, mereka membuat laporan. Mereka tidak langsung mengcounter datanya pemerintah DIY, enggak. Tapi mereka membuat himbauan. Mereka menanyakan ke pemerintah, ini kok ada kematian-kematian yang enggak jelas. Ini ikut COVID apa enggak, dan sebagainya. Itu. Jadi ini pentingnya satu kesatuan komando dalam penanganan COVID ini sangat penting untuk menghindari kesimpang siuran seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa HDP adalah syarat supaya penanganan di rumah sakit baik. Tapi kalau HDP sudah clear 100%,
itu nanti apakah dia bisa dijalankan 100% sehingga responnya baik, itu masalah lagi. Itu harus ada satu sistem yang baik, sistem komando yang baik, dan salah satu pilihannya adalah ICS. Ya, jadi itu harus ada sistem komando yang baik, kalau enggak nanti bisa nggak jalan gitu ya. Itu. Baik, itu slide terakhir ini. Ya, slide lagi terakhir ya. Jadi, ya, slide terakhir itu bahwa insiden command system itu memenuhi persyaratan sebagai sistem komando dalam keadaan darurat, di mana ini tidak sama dengan keadaan normal. Jadi sekali lagi kita masih perlu selangkah lagi. Kalau keadaan belum terjadi suatu event, HDP yang sudah jadi itu harusnya disimulasi. Sehingga nanti kalau tidak baik, ya ini dievaluasi, diperbaiki lagi. Kita sekarang nggak sempat simulasi, kita langsung trial and error ini kalau sekarang ini. Nah, apapun dalam melakukan respon berdasarkan HDP ini, tetap harus perlu suatu sistem komando yang jelas. Dan itu kayaknya di HDP juga disebutkan tuh mau pakai apa, bukan sistem pengorganisasian ya, tapi sistem komandonya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Oh, Dr. Bella, suaranya mungkin dari handphone ya, Dok ya? Nggak bisa dari laptop. Jadi videonya dari laptop, suaranya dari handphone. Dr. Bella, suaranya pakai handphone. Ya, sudah kedengaran? Ya. Ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Dr. Hendro. Jadi kalau kita melihat dari sini ternyata SNAR sudah disusun demikian banyak dan banyak knop-knop yang bisa diaktifkan, tapi ternyata ada hal penting, knop yang perlu ditambahkan, yaitu knop terhadap sistem komando. Nah, ini nanti kita melihat nih bagaimana pembahasan yang akan disampaikan oleh Dr. Joni terkait dengan ICS dan juga HDP yang ada di dalam SNARS. Silakan Dr. Joni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, narasumber yang saya hormati dan para peserta webinar di seluruh Indonesia. Saya mengikuti dari awal, memang betul lah kita ini kalau kata Prof. Laksono tadi tergagap, ya. Nah, gagap kita itu sebenarnya bagaimana kita kurangi, kata Dr. Bella ya. Gagap sedikit, jangan gagapnya berkepanjangan. Saya mulai dari membahas penyampaian dari Ibu Lui tadi. Jadi memang kalau saya lihat penyampaian Ibu Lui, kalau dari sisi standar akreditasi sudah lengkap. Baik dari standar MFK 6, 61 maupun PPI. Dan juga tadi dikatakan dari standar lain juga ada yang berkait dengan itu. Nah, maka timbul pertanyaan kita kan, apakah HDP yang dibuat itu tidak sempurna? Mungkin ya. Kemudian apakah akreditasinya tidak sempurna? Ya kan, karena masih ada yang ya sedikit sinis mengatakan ini udah akreditasi kok kayak gini. Tapi tadi Prof. Laksono sudah menggembirakan kita, jangankan kita, Amerika juga gagap gitu ya. Apakah jadi akreditasi tidak sempurna itu bisa apakah standarnya kurang lengkap? Apakah asesornya terlalu longgar? Nah, kemudian muncul kesimpulan sementara dari moderator tadi Bu Belladonna, cuma 20%. Itu mungkin saya juga ingin koreksi atau luruskan biar teman-teman nggak salah ngerti. Dari mana 20% itu? Mungkin yang dimaksud, yang kami jelas dari akreditasi itu, bahwa batas lulusnya 80% MFK itu. Jadi masih ada 20% yang
walaupun tidak benar itu akan lulus karena kumulatif. Konsep kita masih kumulatif, bukan ada core value. Nah, ini timbul pertanyaan kita, apakah ke depan ini perlu core value? Atau mungkin juga Bu Bella menghitung dari standar MFK 6.1 tambah PPI 8.3 itu kan sekitar 7 elemen, nah 7 standar dibanding standar, kalau MFK ya 4 standar dibanding 24 standar. Ya itu juga jatuhnya berapa? 6 dari 20, 4 dari 24 itu ya 1/16, berapa itu? 1/6 ya. Jadi angka 20%. Tapi baiklah, jadi memang ada masalah di situ. Tapi menarik kemudian kita mendengar dari Dr. Hendro bahwa HDP yang bagus juga ya, kalau pada saatnya bisa tergagap juga kalau tidak menggunakan skenario. Nah, saya tertarik jadi memang nampaknya dari cerita Dr. Hendro tadi bahwa kita ini harus bedakan HDP ini seperti buku cerita yang mau dibikin jadi film. Kebetulan saya sudah konsultasi atau ngobrol dengan anak saya yang memang kerjanya di dunia film. Ya itu panjang jalannya katanya. Dari buku cerita itu harus dirubah jadi screenplay dulu. Nanti baru bisa syuting. Nah, memang waktu screenplay itulah yang tadi Dr. Hendro bilang, skenario, apa yang terjadi. Jadi, what if tadi. Nah, jadi kita tadi mengatakan sisrute, betul, sisrute yang dibuat Kemkes itu untuk nasional, akan terlambat itu semuanya. Jadi, memang menurut saya kalau kita berpikiran positif sekarang, bahwa ini kita HDP ada, oke. Ya, ada yang baik, ada yang belum baik, belum sempurna. Tapi ICS ini memang penting nampaknya. Jadi buku cerita nggak akan bisa jadi film yang baik, nggak. Jangankan film yang baik, belum bisa syuting, ya. Dari buku cerita tuh nggak bisa langsung syuting, harus bikin screenplay, ya. Daftar-daftar apa syuting, sine-sine satu dan sebagainya. Itu mungkin yang diceritakan Dr. Hendro. Sangat berbaik, saya rasa. Sila kita bisa buka kesempatan teman-teman apa nih yang akan kita perbaiki ke depan, sudah kelihatan masalahnya. Demikian Bu Bella, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi kita mau melihat nih ya dari para peserta webinar kali ini. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit informasi bahwa sejak di awal kami sudah melakukan workshop untuk refreshing kepada beberapa rumah sakit. Mungkin ada sekitar hampir 100 rumah sakit yang sudah kita workshop. Dan di situ kita juga ada survei yang kita menanyakan bagaimana apakah mereka memiliki hospital disaster plan, kemudian apakah mereka memiliki ICS, sistem komando maksudnya, atau seperti apa. Jadi ternyata setelah kami lihat, ada beberapa rumah sakit memang yang belum memiliki hospital disaster plan. Kemudian ada rumah sakit yang memiliki hospital disaster plan, tapi belum bisa mengaktifkan sistem komandonya. Nah, di pelatihan itu, di kursus itu kami membuatnya, yang pertama kali kami menjelaskan tentang sistem komando seperti apa, kemudian SNARS-nya, kemudian kita bercerita lagi ada materi yang terkait dengan komunikasi, supaya bagaimana sih komunikasi internal eksternal, kemudian yang ketiga dengan logistik dan PPI. Jadi kami menggabungkan antara logistik dengan PPI. Kemudian yang keempat adalah simulasi. Kita memberikan skenario bagaimana kira-kira rumah sakit. Nah ini untuk angkatan ketiga, besok Senin kami akan melaksanakan simulasi dengan beberapa rumah sakit. Ada sekitar 30-an rumah sakit. Nah ini mungkin sangat menarik. Nanti kalau misalnya beberapa rumah sakit yang ingin mendalami lagi, silakan bisa untuk angkatan keempat yang mungkin akan kita siapkan bersama-sama dengan PPSDM di minggu berikutnya. Nah, mungkin ini kami sampaikan kepada para peserta rumah sakit yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin sekali dari, atau mungkin ada rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan-nya, kemudian sudah aktif tapi juga masih gagap karena memang ya ini memang hal yang baru ya, jadi memang kita masih gagap, benar-benar gagap ini. Silakan dari Bapak Ibu peserta ada, mungkin bisa langsung di unmute. Atau saya boleh menambahkan presentasi saya, Ibu Bella? Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, sambil menunggu yang bertanya, saya ingin menggarisbawahi presentasi saya bahwa SNAR edisi 1.1 itu pendekatannya adalah manajemen risiko.
Jadi dalam membuat disaster plan-nya, itu pendekatannya manajemen risiko. Sangat terkait dengan asesmen risiko yang dibuat oleh rumah sakit. Kita tahu ada risiko di infeksi, itu kan yang membuat biasanya komite PPI. Kemudian ada risiko terkait dengan disaster, itu kalau di rumah sakit sering komite K3, yaitu mungkin kurang ketemu saja. Tapi pendekatannya memang manajemen risiko. Dikala pada waktu melakukan asesmen risiko, dan ternyata skor risiko untuk pandemi, karena pandemi kan baru saja terjadi. Jadi kan mungkin kan di dalam skor risiko itu salah satunya kan probabilitasnya. Mungkin probabilitasnya diisinya rendah. Ya kan, karena belum pernah terjadi. Kemudian di dalam dampaknya karena belum pernah terjadi juga tidak kepikir untuk tinggi. Jadi kan rendah semua. Sehingga dari hasil risk assessment tersebut memang potensi risiko untuk disaster terkait pandemik itu tidak ada. Jadi karena itu walaupun sudah ada disaster plan-nya, tapi tidak menyinggung sama sekali terkait dengan pandemik karena skor risikonya rendah, RPN-nya itu rendah gitu. Jadi itu yang memang mungkin rumah sakit diharapkan karena sudah pernah kejadian di masa mendatang itu skor tidak boleh terlalu rendah ya. Kemudian terkait komando, memang di dalam strategi komunikasi kan itu regulasinya kan ada A sampai I, mulai dari risk assessment sampai partisipasi dengan sekitar kan tadi yang I itu kan bagaimana hubungan dengan Dinkes, dengan ambulan dan lain sebagainya. Itu kan ada yang salah satunya strategi komunikasi. Jadi di dalam strategi komunikasi itu memang harus diatur siapa yang menjadi komandannya di situ. Ya. Bagaimana strategi komunikasi kalau menerima dengan keluar, bagaimana komunikasi di dalam, kalau di dalam kan antar PPA dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di situ. Ya sekali lagi karena dari hasil asesmen risikonya itu pandemik itu masih kecil risikonya, ya mungkin jadi disaster plan-nya walaupun sudah ada hospital disaster plan-nya, ya pasti masih gagap. Mungkin itu saja tambahan saya. Ya, benar sekali Ibu. Jadi memang karena selama ini kita memang tidak terpikir terkait dengan pandemi. Bahkan memang selama ini kita hanya berpikirnya hanya bencana saja. Padahal sebenarnya sudah ada. Mungkin bukan tidak terpikir. Mungkin angkanya kecil, angka risikonya dibuat kecil karena memang belum pernah terjadi. Karena belum pernah terjadi sehingga probabilitasnya jadi otomatis angkanya kecil ya. 0 sampai 1 itu angkanya kecil sekali. Jadi akhirnya tidak menjadi pilihan sehingga yang ada itu biasanya mereka akan membuat probabilitas dan dampaknya itu terkait dengan kecelakaan. Itu yang paling banyak sepertinya rumah sakit itu kebanyakan kecelakaan karena dia langsung dampaknya kemudian probabilitasnya lebih tinggi. Mungkin itu. Jadi mungkin paling ini banyak kebakaran. Kebakaran ya benar. Kebakaran benar. Jadi memang sebenarnya ya silakan. Oke. Terima kasih Ibu Moderator. Saya Dr. Niko Lumenta. Ya silakan Dr. Niko. Dari mana Bapak? Dari Kars. Dari Kars Bapak. Dr. Niko dari Kars. Ya baik dari Kars. Pertama bahwa webinar ini seperti yang diajak oleh Dr. Joni berpikir positif. Jadi webinar ini adalah tentang Hospital Disaster Plan. Ya. Jadi Ibu Lui sudah menyampaikan tentang manajemen disaster untuk rumah sakit, SNARS itu sangat lengkap. Kemudian Pak Hendro masuk dengan skenario. Maka skenario ini itu ada aspek yang lain, ini bukan disaster untuk rumah sakit saja, tetapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah ini harus, jadi webinar ini nggak salah. Tetapi kalau mau komplit, ya mau komprehensif, harus digabung dengan kesehatan, kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu bicaralah tentang sisrute dan seterusnya, baru masuk. Sehingga ketika skenario itu dibahas, itu tentu aspek supply dan demand menjadi satu faktor yang penting. Maka kita tergagap-gagap.
karena supply kita di rumah sakit SDM, SOP yang masih mengalir terus baru, apalagi alkes dan seterusnya, belum lagi demand yang datang dari masyarakat. Jadi memang perlu sangat dibuat satu kesimpulan bahwa webinar ini tetap tepat untuk rumah sakit, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, sangat tepat Pak Joni mengajak kita berpikir positif dalam keadaan gagap ini, supaya kita keluar atau bisa menjalani era COVID ini dalam keadaan yang optimal. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Niko. Ya, sangat baik sekali. Jadi memang rumah sakit tadi sudah disampaikan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi skenarionya ini harus full dengan public health, kemudian dengan yang lain-lain. Jadi memang kami juga ada webinar bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, bersama-sama dengan yang lain. Jadi memang sangat baik, mungkin besok lagi kita bisa membuat webinar yang menggabungkan antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit mungkin ya. Jadi biar klop semuanya masuk. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi dari rumah sakit atau dari mana? Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, Bu Bella, mungkin saya ingin juga silakan, berbagi sambil menunggu ya. Ya, jadi mungkin untuk ke depan sebenarnya sudah diungkapkan, saya baca dalam konsep di MFK HDP itu, selain simulasi, juga waktu simulasi itu biasanya kan kita melakukan ada observernya sehingga bisa dinilai apakah HDP-nya ini sudah sesuai atau tidak. Nah, ini kelemahan kan rumah sakit, satu mungkin jarang melakukan simulasi, atau kedua simulasinya kebakaran dan kecelakaan masif massal ya. Ini tambahkan. Kemudian juga itu tadi kalau sudah terjadi sekarang ya, kita juga harus dievaluasi HDP. Prof. Laksono juga mengatakan demikian, saya waktu pada pelatihan yang saya ikuti yang Ibu katakan itu kan. Jadi inilah saatnya kita melihat HDP. Nah, kalau kita gabungkan dengan tadi yang disampaikan Dr. Hendro, mungkin dalam HDP juga harus mengatakan sampai ke nanti pada saatnya harus dibentuk ICS, Incident Command System, baru HDP ini jalan. Yang saya dengar waktu itu sampai ke surat tugas. Saya sebagai pengalaman sebagai surveyor juga sering lihat HDP-nya rumah sakit ada bermacam-macam kan. Ada yang sampai ke sudah ada uraian tugas, ada kartu tugas namanya kan, tapi ada yang nggak punya, cuma cerita aja. Kan seperti saya katakan tadi, tadi Pak Niko mengatakan kita berpikir positif, sekarang rumah sakit juga mulai berpikir lebih antusias dengan HDP ini. Satu, menambahkan masalah penyakit bencana non alam, salah satunya pandemi. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Bu Moderator bahwa di PKMK itu ada pelatihan kursus sudah 3 dan saya pernah ikut yang pertama kalau nggak salah atau yang kedua saya ikut ya. Yang pertama Pak. Yang pertama ya. Nah kemudian jadi cocok sejalan kita. Webinar ini kan diikuti, saya lihat tadi ada 800 sampai 800 peserta rumah sakit. Nah, jadi nanti kalau ingin lebih dalam tentu nggak mungkin dalam webinar ini. Jadi kursus-kursus yang diadakan PKMK itu bisa membuat lebih dalam, tapi dengan 60 ya kalau nggak salah 60 orang yang bisa ikut di situ. Jadi makin ke depan ya HDP kita makin baik ya, sehingga kalau ada lagi entah pandemi, entah bencana lain kita nggak tergagap lagi dan jangan artinya masih ada saya lihat orang menyalahkan KARS itu. Jadi kenapa ini? Apa gunanya tuh akreditasi? Sudah diakreditasi kok kayak gini? Nah itu biasalah kalau yang berpikirannya skeptis gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini juga buat pembelajaran kita semua ya. Artinya pandemi ini bahwa rumah sakit itu tidak bisa hanya menyiapkan skenario terkait bencana alam saja. Jadi artinya rumah sakit sudah harus memiliki skenario bencana alamnya, kemudian skenario untuk bencana non alam yang harus disiapkan sehingga pada saat terjadi bencana alam ataupun non alam itu sudah bisa siap. Atau mungkin ada 3 skenario yang disiapkan rumah sakit. Yang terakhir juga untuk teroris. Siapa tahu ada di bagian-bagian wilayah yang ini ya, yang risiko tinggi terhadap teroris dan daerah-daerah yang ini ya. Nah itu mungkin bahkan bisa 3 skenario yang harus disiapkan rumah sakit dalam mempersiapkan itu semua. Nah nanti mungkin di dalam dalam incident command system-nya itu, sistem komandonya itu biasanya rumah sakit itu ada beberapa
ini ya, ada yang menggunakan HICS, ada yang menggunakan Major Incident Medical Management Support. Jadi apapun tidak masalah. Nah, di dalam kursus kami memang kami juga menyampaikan dan memberikan kepada rumah sakit bagaimana mereka berhubungan ke pihak luar. Misalnya terkait dengan logistik yang saat ini sangat dibutuhkan, kemudian terkait dengan komunikasinya seperti apa, logistik mereka membutuhkannya seperti apa. Karena rumah sakit tidak mungkin berpikir sendiri dalam menyiapkan APD ataupun logistik yang ada di rumah sakit. Baik, mungkin ada dari pihak lain rumah sakit atau silakan. Dr. Hendro, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Dr. Hendro? Mungkin ada masukan lagi, Pak Hendro? Ya. Ya, di question ada beberapa pertanyaan di bagian question. Ya. Itu ada beberapa pertanyaan dari peserta. Nggak bisa tampil ya Indra ya ke saya. Bisa dilihat di mana ya Mas questionnya? Di question terus di ini aja ada tanda panah ke atas tuh diklik. Kontrol panel kali ya, di kontrol panel. Oke. Ya, ini ada Assalamualaikum, saya Ali dari RSUD Kota Serang. Maaf Pak, apakah saya boleh minta PPT dari webinar? Oh ya bisa. Nanti materi akan sudah dijawab ya ini. Kemudian ini hanya share materi. Ada yang lain nggak ya Mas? Pertanyaannya cuma ini yang saya lihat. Ya. Materi nanti bisa di-share ya Bu ya materinya ya. Materi udah di bagian handout, ada di bagian handout. Ya, materi sudah ada Bapak Ibu bisa di-save, sudah ada di-share oleh tim dari IT. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain Mas Indra yang saya tidak bisa lihat di sini. Ibu Bella. Ya. Bu Bella, sambil menunggu, oke, ini ya, barusan Pak, saya ditelepon dari Direktur Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dia rupanya bisa mendengar, tapi dia nggak bisa masuk. Pertanyaannya ke Ibu Lui. Jadi bagaimana? Hospital Disaster Plan sudah ada, dia merasakan betul, tapi macet. Seperti tadi dikatakan Dr. Hendro, pada saat perawatan pasien COVID ini, khusus COVID, itu kan ada di IGD, ada di ruang rawat, dan kemudian faktor penunjang juga gizi. Nah, beliau bertanya pada Bu Lui, bagaimana nih terkait COVID membuat manajemen risiko di setiap unit, di tingkat unit. Nah, itu pertanyaannya Bu Lui. Sebetulnya kalau sudah ada kejadian kan kita tidak buat hospital disaster plan-nya ya. Hospital disaster plan kan dibuat akhir tahun sebelum kejadian. Ya, kalau di kartu setiap akhir tahun itu buat ikra, buat apa? Hospital disaster plan itu akhir tahun. Jadi kalau sekarang sudah ada kejadian, ya kita bisa saja kita kan mesti kalau sudah ada kejadian kan bagaimana kesiapan rumah sakit kita, bagaimana SDM-nya ya, bagaimana pengelolaan sumber dayanya, bagaimana strategi komunikasinya. Itu yang mesti dipikirkan, bagaimana pelayanannya. Jadi misalnya masuk kan mesti semua, kalau sekarang kan semua pasien masuk, kalau saya lihat di rumah sakit itu kan lewat satu pintu. Kalau dulu kan masuk bisa lewat macam-macam, kemudian kan dibatasi lewat satu pintu, ada screening kan di situ. Ya walaupun screeningnya itu dengan temperatur, begitu dia panas kan dia akan masuk ke klinik COVID atau klinik demam. Jadi itu sudah mulai diatur, kalau sekarang sudah kejadian itu ya sudah mulai diatur. Kemudian kalau terkait dengan penyediaan alat, orang, dan lain sebagainya, ya kita memang mesti tahu kalau COVID itu berapa persen sih yang mesti dilawat kira-kira, itu kan banyak penelitian-penelitian dari luar ya, walaupun datanya itu berubah-ubah ya. Terus berapa persen sih yang kritis, segala itu kan dihitungnya dari situ ya. Hitungnya dari situ, dari kita bisa menyediakan fasilitas. Kemudian kalau terkait kontak dengan pasien kan memang harus diminimalisasi. Diminimalisasi, ya tadi sudah ada regulasi terkait telemedicine ya. Mungkin ada WA group antara pasien dengan
petugas ya. Kemudian juga mungkin ada integrasi pelayanan, jadi pemberian obat dengan pemberian makanan mungkin bisa dilakukan bersama-sama dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan rumah sakit adalah begini. Sekarang ini banyak sekali regulasi-regulasi yang bertebaran di WA-WA. Baik regulasi penggunaan APD, manajemen klinisnya, ataupun banyak sekali yang bertebaran di WA-WA. Nah, itu kan mesti menyulitkan ke rumah sakit. Banyaknya regulasi itu kan juga bisa membuat stres staf rumah sakit ya. Mau milih yang mana? Karena itu direktur rumah sakit ingatlah di TKRS 2 EP1 di tata naskah rumah sakit. Di dalam tata naskah rumah sakit, regulasi tata naskah rumah sakit itu ada bagaimana perlakuan rumah sakit terhadap regulasi dari luar. Jadi mohon regulasi yang banyak, yang bermacam-macam, yang dari luar itu mohon disinkronisasi, diharmonisasi dengan regulasi yang di rumah sakit sehingga bisa diimplementasi dan hanya ada satu regulasi yang di rumah sakit ya, sehingga sama. Itu yang harapan saya terkait dengan regulasi yang banyak. Mungkin sudah menjawab atau ada yang kurang, Pak Joni? Pertanyaannya Halo. tadi. Ya. Halo. Nah, itu sudah ada yang masuk. Silakan. Saya bisa tanya? Ada yang masuk barusan? Ya, silakan, Halo, Bapak. selamat sore. Saya mau bertanya. Ya. Saya Dari mana, Dr. Bapak? Dr. Rusdi dari Rumah Sakit Malang, Bu. Oh iya, silakan Pak. Sepertinya begini, kami dari rumah sakit itu sama sekali tidak menyangka bahwa salah satu manajemen resiko yang kami pikirkan adalah resiko di finansial keuangan. Jadi secara jumlah kunjungan yang turun, kemudian pemasukan yang turun, ini juga salah satu resiko yang ternyata harus kami hadapi juga dalam menghadapi pandemik ini. Nah, ini kaitannya juga dengan apa? Kaitannya juga dengan persiapan untuk kita menghadapi pandemik ini tentu saja membutuhkan logistik yang finansialnya juga tidak murah. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan, kami ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu berupa APD maupun peralatan seperti logistik lainnya, seperti rapid test, kemudian VTM. Tetapi juga dalam kaitannya dengan persiapan hospital disaster plan ini logistik yang seperti item rapid test, kemudian VTM, ini juga kita kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah logistik yang tersedia, sehingga akhirnya kami juga kesulitan. Nah, kaitannya ini juga akhirnya dengan cara kami berstrategi untuk melakukan pelayanan terhadap pasien COVID. Kemudian juga untuk sekali lagi untuk insiden command system di rumah sakit kami dan di wilayah di sekitarnya ini koordinasi antara Dinkes, kemudian Puskesmas, kemudian lintas sektoral dengan kepolisian ini juga dan warga setempat ini juga menjadi hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Pada kenyataannya, apakah data pasien itu bisa dibuka atau harus ditutupin, ataukah kita harus melindungi haknya pasien, ataukah kita harus bekerja sama dengan pihak luar dalam arti untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan isolasi yang harus mereka lakukan, ini juga sangat sulit. Beberapa pasien-pasien kami yang PDP yang kita pulangkan, itu meskipun sudah kita edukasi untuk melakukan isolasi, pada kenyataannya mereka akhirnya nggak melakukan isolasi itu. Kemudian setelah hasilnya keluar, ternyata mereka seminggu kemudian nyatakan positif dan mereka sudah kemana-mana. Ada tanggung jawab moral bahwa manajemen hospital disaster plan ini bukan hanya semata-mata di rumah sakit, tapi juga di luar, dan itu menimbulkan frustasi yang cukup besar buat rumah sakit ini karena koordinasi di luar juga belum bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu pertanyaannya adalah di mana sih kita harus memulai, siapakah yang memberikan komando ini, di manakah kita ini harus berkeluh kesah berkaitan dengan ini semua, karena memang menyiapkan sendiri rumah sakit ini sebagai
bagian daripada menyelamatkan diri dari pandemik ini tidak bisa dilakukan sendirian gitu loh. Sedangkan ini masing-masing daerah punya kebijakan yang berbeda-beda. Bahkan seperti kami di Malang aja kita merasakan sesuatu yang berbeda antara di kota, di kabupaten, ataupun di dalam tanda kutip kota sebelah gitu. Padahal wilayah daerahnya itu tempat mobilisasi orang-orang yang sama. Ini saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan mungkin dari Bu Lui. Ada masukannya dari pertanyaan? Iya, terima kasih. Memang dari Dr. Rusdi dari Malang, terima kasih pertanyaannya. Dok, kalau untuk manajemen risiko terkait keuangan, itu ada di PMKP 12. Di PMKP 12, ini saya ngomong standar akreditasi dulu ya dok ya. Kalau di PMKP 12, itu ada manajemen risiko rumah sakit. Di mana manajemen risiko rumah sakit itu ada yang untuk pasien, yang untuk pegawai, fasilitas, lingkungan, dan juga untuk bisnis rumah sakit. Memang kalau untuk bisnis rumah sakit, KARS tidak intervensi banyak. Jadi cuma ya ada aja, tapi kita tidak nyambung ke standar lainnya. Tapi kalau untuk fasilitas lingkungan, nanti akan nyambung ke MFK dan lain sebagainya. Ini dari standar akreditasi. Kalau dari standar dari keluhan-keluhan yang dokter rasakan ya, kalau rapid test itu kan untuk tenaga kesehatan itu kan terkait dengan pemeriksaan kesehatan, yaitu ada di program kesehatan selamatan staf atau K3 rumah sakit. Kemudian terkait partisipasi rumah sakit dengan Dinkes, segala itu memang di hospital disaster plan-nya di KARS ada di poin E. Kemudian apa yang dokter rasakan itu sebetulnya sekarang ini kan di tiap kabupaten kota kan ada gugus tugas kalau tidak salah ya. Ada namanya kalau di nasional kan ada gugus tugas, di tiap kabupaten kota atau itu kan juga ada. Di mana juga Dinkes kabupaten kota terlibat. Ya mungkin dokter bisa menghubungin yang bersangkutan itu. Karena memang saya pernah ke rumah sakit, kebetulan rumah sakit dekat rumah saya, mereka tidak kesulitan rapid test dari Dinkes, dia dapat juga banyak ya, dan saya juga rapid test di rumah sakit tersebut ya, setelah jumlahnya banyak ya, jadi memang kadang-kadang mungkin karena hubungan saya juga nggak tahu, mungkin dokter sudah bagus hubungannya ya, mungkin ada kendala yang lainnya tidak tahu, tapi memang itu ada gugus tugas itu. Jadi mungkin gugus tugas itu yang bisa memfasilitasi. Mungkin itu Dokter Bella dari saya. Baik, mungkin Dokter Hendro, silakan Dokter Hendro ada masukan terkait pertanyaan dari Dokter Rusdi tadi ini dari manajemen risiko. Kemudian dari mana sih mau kita mulai nih? Silakan Dokter Hendro. Ya, kalau mulainya dari mana? Dari ICS saja. Jadi seperti contoh ini ya, tadi dikatakan koordinasi ya, pasien sudah, kita boleh nggak buka rahasia ke polisi, pasien yang sudah pulang atau nggak kontrol. Nah itu sebetulnya kalau di Bagan itu ada di networking. Siapa yang harus berhubungan dengan polisi itu sudah ada. Itu karena kalau itu sudah dibagi tugas habisnya. Kalau itu lihat di diagram saya itu terserah mau yang mau dengan hubungan dengan polisi itu liaison officer atau dari wakil komandannya bisa itu. Tapi yang terang nanti ketika hubungan dengan polisi itu nanti dilihat saja apakah boleh buka data apa enggak. Nah itu memang karena belum ada unified of domain-nya. Itu boleh enggak? Karena pemerintah sendiri kan baru buka data beberapa saat ini. Jadi kalau dalam keadaan demikian, kalau saya ya ambil keputusan sendiri sesuai dengan pemerintah. Itu. Nah kemudian mengenai ke puskesmas itu sudah pernah kita bicarakan. Jadi bahwa pasien yang sudah keluar dari rumah sakit itu mestinya surveillance-nya dilanjutkan oleh puskesmas. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau rumah sakit itu memberikan data ke dinasiatan ke puskesmas.
Nah, ini yang belum di mana-mana belum nyambung, dan yang kalau nyambung pun ada kesulitan. Pasien sudah didaftar, sudah PDP, sudah positif COVID, tahu-tahu melarikan diri dari rumah sakit, tidak lapor ke RT. Ketika mau diambil, mau dibawa ke rumah sakit jadi masalah. Intinya ketika sudah di luar rumah sakit itu adalah apa namanya, harusnya ke puskesmas, dinas kesehatan, terus ke puskesmas. Itu yang sekarang memang tidak nyambung. Jadi memang koordinasi itu masalah utama. Jadi kembali ke quote yang selalu saya sampaikan bahwa most problem in disaster response was not lack of any single resources, but control and coordination. Itu, ya itu sekali lagi itu. Jadi kemudian tidak ada unified of command bahwa dengan kota sebelah aja bisa beda. Nah itu mestinya, ya saya nggak bisa ngomong kalau saya yang begitu ya bikin kebijakan sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Memang repot karena seperti tadi saya sampaikan, screeningnya aja sekarang beda-beda. Itu. Nah sebenarnya saya akan menambah sedikit mengenai mengenai scoring sistem tadi. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Tadi waktu itu terputus saya. Jadi tadi dinyatakan oleh Ibu Rikas bahwa Bu Lui, bahwa skornya dalam risk management itu skornya pandemi kecil. Oke, kecil. Kemungkinan kecil. Ya, kemungkinannya kecil, makanya kemungkinannya kecil sehingga kurang diperhatikan. Baik, tapi ketika di Wuhan sudah ada, itu mestinya ditingkatkan kewaspadaannya. Bahkan ketika Pak Jokowi Februari sudah mengatakan bahwa gawat darurat COVID, nah ini mesti ditingkatkan lagi. Nah itulah tugasnya planning section dari di HDP rumah sakit. Itu tugasnya itu. Di Jogja waktu gempa, itu skornya, risknya untuk gempa itu 0. Yang ada di risknya itu yang di Jogja yang tercatat 2006 itu adalah tanah longsor, landslide, traffic accident, pesawat jatuh, famine, kekeringan itu ada, dan volcano eruption. Tidak ada satupun yang nyebut itu. Risk manajemennya bikin WHO loh itu, dibikin 2004. Nah jadi memang what if-nya itu harus diperhitungkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kelulusan KARS itu dihitung 80% ya, itu saya ingat betul, saya mungkin belum sampai sebulan lalu saya bicara dengan Prof. Ginting, itu gurunya Bang Joni, tahu itu gurunya di ATLS ya. Beliau memberi contoh bahayanya scoring system. Lulus 80%, tapi ketika Anda lulus dia di apa namanya di search capacity ya, atau misalnya dia KARS-nya itu lulus 80%, tapi pas HDP itu sebenarnya skornya rendah, ya susah. Jadi contohnya itu yang selalu saya sampaikan tuh, Prof. Ginting itu cerita waktu itu. Ujian pilot, 10 pertanyaan dia bisa 9. Lulus enggak? Kalau scoring system dia nilainya 9. Tapi kalau satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu bagaimana caranya mendaratkan pesawat kan bubar. Nah jadi scoring system itu tidak bisa diterapkan, ada bahayanya diterapkan dengan kita. Jadi mesti ada poin-poin yang tidak harus dipenuhi gitu. Begitu, terima kasih. Dok, boleh bicara, Bu? Ya, silakan dokter. Dokter Rusdi ya masih ya. Selamat sore. Saya Dokter Deden dari Jambi. Dari dokter? Saya Dokter Deden dari Jambi. Oh, iya. Dari rumah sakit Jambi ya, rumah sakit. Ya, saya pribadi loh, bukan dari mewakili rumah sakit. Oke, baik. Ya, Pak. Ada banyak. Saya ketua PABI, anak buahnya Dokter Joni. Dok, ada yang sebenarnya bukan mau tanya dok ya. Ini kalau saya melihat sehari-hari yang di Jambi yang saya lihat ya. Memang betul kalau dibilang tadi sama Dokter Bella,
memang jadi gagap gitu ya. Karena memang kesehari-hariannya juga untuk penanggulangan bencana kurang baik di rumah sakit. Jadi kalau sehari-harinya aja saja kurang baik, perencanaannya apalagi menghadapi bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, sama, setuju saya, pelatihan-pelatihan yang melakukan selalu kebakaran, bencana gempa bumi segala macam. Kita belum pernah ketemu yang biohazard seperti ini, yang bencana bukan bencana alam. Ya. Usul dok, kalau memang kan pada workshop atau pelatihan tentang hospital disaster plan, dok. Usul untuk melibatkan organisasi-organisasi profesi yang memang sudah sering menanggulangi bencana atau punya tim satgas sendiri. Nanti kalau perlu dok, melibatkan juga pemerintah, karena kan sebenarnya ada yang namanya SPGDT di setiap provinsi harusnya. Walaupun ada sekarang ada khusus gugus tugas COVID, seharusnya kalau memang disaster plan di kota atau provinsi tersebut diaktifkan, ini nyambung. Jadi yang pertanyaan tadi yang sebelumnya, rumah sakit punya sendiri hospital disaster plan-nya, terus keluar untuk di luarnya koordinasi jalan sulit. Kenapa? Di kota atau provinsi tidak diaktifkan tuh disaster plan-nya, dibentuk gugus tugas, tapi disaster plan-nya mereka nggak punya. Nah ini dok, mungkin saya usul KARS kalau mengadakan pelatihan atau workshop melibatkan satu organisasi profesi yang memang punya tim bencana, yang kedua melibatkan pemerintah dok. Dalam hal ini pemerintah sudah punya instrumennya, cuman nggak nyambung dengan yang kita punya atau yang KARS buat. Itu dok, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kemana dulu nih? Bu Lui dulu atau ke Pak Hendro? Silakan Bu Lui atau Pak Hendro. Ya. Nanti memang mungkin terkait dengan usulan. Kalau usulan sih kami terima ya. Kami memang pernah waktu itu mengadakan disaster plan ya, Dr. Joni ya, workshop disaster plan kerjasama dengan Prof. Aryono. Hope-nya Prof. Aryono. Prof. Aryono ya. Memang, tapi kalau yang untuk pandemi memang belum. Itu akan kami pikirkan. Di WHO kan memang juga ada modul kalau nggak salah untuk pandemi, pelatihan pandemik itu. Ya, mungkin makasih. Ya, baik. Mungkin Dr. Hendro ada tambahan terkait dengan SPGDT dan sehari-hari yang belum baik. Ini bagaimana dengan disaster? Sehari-harinya aja nggak baik. Ya. Silakan Dr. Hendro. Saya kebetulan ikut bangun SPGDT ya, SK-nya belum dicabut sampai sekarang. Sekarang udah ganti 119 ya, ganti BSC 119. Jadi begini, dalam hospital disaster plan atau dalam ICS, SPGD itu adalah networking. Itu adalah networking antara sistem-sistem atau provider gawat darurat di tempat itu. Jadi itu adalah networking dari rumah sakit khususnya AGD dan ICU-nya. Itulah SPGDT. Jadi kembali lagi kuncinya adalah networking. Jadi di ICS itu ada networking. Nah, ketika nanti kita bicara tiba-tiba ada pandemi, networkingnya ke organisasi profesi. Jadi ketika pelatihan hospital disaster plan, tidak usah melibatkan organisasi profesi dulu kalau sehubungan dengan protap khusus. Itu namanya spesifik incident protokol spesifik untuk spesifik incident plan ya. Itu misalnya untuk COVID itu bagaimana. Nah, itu dia pelatihan tersendiri. Nah, ketika ada seperti sekarang ini, rumah sakit itu kalau kami di UGM ya, kalau di Sarsito atau di DIY, ketika ada COVID, nah ini dia menghubungi organisasi profesi yang berhubungan dengan COVID, ya di sini dari spesialis parunya. Kita mintai pendapat di situ dia. Jadi bukan langsung di situnya, bukan di pelatihan hospital disaster plan-nya, tapi itu adalah pelatihan di specific operation plan, begitu. Itu jawaban kami. Nah, HUB sendiri, HUB itu adalah materinya
saya pernah ikut HUB, saya juga dulu jadi instruktur HUB. Jadi HUB itu isinya adalah materi-materi dalam Hospital Disaster Plan. Jadi isinya itu termasuk di dalam HUB itu ada satu topik mengenai ICS. Di situ namanya masih juga pakai X. Itu ada. Dan simulasinya, targetnya dari HUB itu adalah tersusunnya Hospital Disaster Plan. Itu salah satu PR-nya HUB itu. Ya, jadi HUB itu materinya semua itu adalah HUB. Jadi HUB itu adalah isinya adalah materi-materi di dalam Hospital Disaster Plan. Bagaimana menilai gedung, bagaimana melakukan evakuasi, bagaimana nyusun ruang dari triase sampai treatment, itu materi-materi ini ada di HUB semua. Begitu, terima kasih. Baik, ya terima kasih Dr. Hendro. Bagaimana Dokter, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya dok, terima kasih. Selalu bukan bertanya sih dok, hanya usulan aja. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, jadi memang untuk rumah sakit memang perlu ya, artinya networking tadi ini sangat dibutuhkan, sehingga memang Dinas Kesehatan pun memang harus menyiapkan rencana kontingensi mereka. Artinya mungkin Dinas Kesehatan disaster plan-nya mereka yang bisa juga merangkul rumah sakit yang ada di daerahnya dan juga puskesmas. Ada lagi yang lain dari rumah sakit lain mungkin? Kita masih punya waktu 2 menit lagi. Masih bisa kesempatan? Saya kalau nggak ada, saya boleh tambahkan sedikit, Bu Bella. Ya silakan Pak. Ya dengan pengalaman pandemi sekarang, berarti kita jelaslah tergagap. Nah, sekarang apakah sudah mulai bisa rumah sakit tadi sesuai dengan pertanyaan usul dari Dr. Deden dari Jambi itu pernyataan Prof. Haryono itu kalau bencana, kalau emergensi sehari-hari aja nggak beres, ya kalau ditingkatkan dieskalasi jadi bencana ya pasti berantakan gitu kan. Apakah bisa? Tadi kan Pak Hendro kan banyak pengalaman, kita membuat prototipe ya. DIY ini sudah bisa nggak? Contoh tadi kan kasih pertanyaan dari Malang juga Dr. Rusdi kan, kesini nggak bisa semua, ya kan nggak bisa semua rumah sakit. Kars juga nggak akan bisa sampai selengkap itu membuat aturan kan. Bisa nggak kita sekarang mulai memikirkan yang prototipe mana contoh kerjasama satu wilayah yang memang ya nggak akan sempurna tapi sudah bagus gitu. Apakah DIY sudah bisa dijadikan contoh? Pak Hendro mungkin bisa jawab atau Bu Bella. Terima kasih. Ya, baik. Jadi mungkin kalau untuk DIY sekarang ini kami memang sedang melakukan penelitian. Penelitian itu DIY dan DKI. Tetapi DIY sendiri kita juga dalam taraf, artinya juga mendampingi Dinas Kesehatan untuk bisa menghubungkan antara rumah sakit dan juga Dinas Kesehatan. Ini memang sedang kita garap bersama dan mungkin bisa kalau mau menjadi prototipe. Mungkin Pak Hendro ada masukan dari terkait ini yang juga sudah sangat serius untuk mengurusi DIY ini. Silakan ya. Pak Hendro. Kalau untuk trauma, kita terpaksa membagi trauma dan COVID ini karena dua hal yang berbeda sekali. Walaupun sebetulnya kita pernah berhubungan dengan COVID. Saya dulu pernah ikutin SARS atau ke Batam itu. Dulu zamannya masih Brigade Siaga Bencana. Saya pernah bawa tim ke sana. Jadi sebetulnya kita sudah flu burung. Kita sebenarnya punya pengalaman di situ. Cuma memang beda sekali. Kalau untuk trauma, sistem kita sudah ada dan sekarang sudah ada 119, kita 118 bolehlah mau kita sudah jalan itu. Bahkan sekarang itu 118-nya itu walaupun kita sudah tidak resmi jadi mewakili DIY, tapi kita masih jalan. Untuk COVID masih jalan. Kita bisa membagi APD lewat 118 kita. Tapi khusus untuk COVID terus terang itu masalahnya jauh lebih luas dan itu yang sekarang sedang mau dibangun oleh Pak Laksono CS itu ya. Kita mau bikin itu. Tapi terus terang kalau saat ini belum.
mudah-mudahan ini COVID-nya masih lama dan kita ke arah situ. Yang ini dong. Ya. Ya, jadi memang kita untuk COVID kita sedang mengarah ke situ. Kita mencoba agar DIY bisa menjadi prototipe lebih dulu untuk bisa dicontoh oleh daerah lain. Ya, ini yang sedang kita garap, yang sedang digarap oleh Prof. Laksono bersama tim. Nah, kalau untuk bencana alam memang sebenarnya kita sudah cukup baik ya. Artinya manajemen kita itu sudah cukup baik. Jadi terakhir itu bencana di Lampung dan juga di Palu itu juga sudah cukup baik dalam perencanaan dan manajemen kita. Jadi memang untuk COVID ini yang memang kita masih tergagap-gagap dan ini kita juga masih tetap belajar, tapi tidak kalah patah semangat ya. Baik, ini waktu juga yang memutus walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan karena sangat menarik terkait dengan COVID ini. Tapi karena waktunya sudah habis, sudah 2 jam kita berdiskusi, tidak terasa. Mungkin kalau saya bisa melihat dari diskusi kita ini ya, jadi artinya rumah sakit itu harus sudah tahu, mulai menyiapkan kapan sih sudah harus menyiapkan hospital disaster plan-nya. Dan jangan lupa untuk tetap disimulasikan, sehingga itu menjadi kita lebih cepat ringkas. Kemudian, apakah rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan, sistem komandonya seperti apa? Apakah sistem komandonya ini sudah juga aktif atau berjalan komunikasi internal eksternal dan juga internal eksternal sendiri? Kemudian, dan ini yang menjadi PR kita mungkin spesifik hazard preparedness-nya, kalau selama ini kita hanya terhadap bencana alam ataupun dengan kecelakaan dan kebakaran, mungkin ini kita bisa menyiapkan spesifik hazard preparedness-nya itu ada 3, jadi dari bencana alam, bencana non-alam, dan juga mungkin perlu teroris ya, kalau misalnya suatu saat terjadi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah networking. Bagaimana rumah sakit menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas, dengan pelaporan dan lain-lain yang sangat dibutuhkan dalam networking ini. Baik, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata yang selama ini dalam kegiatan kita ini ada yang salah kata. Dan untuk penutup, kami persilahkan kembali Prof. Laksono dan Pak Toto untuk menutup kegiatan kita kali ini. Mungkin dari Prof. Laksono dulu ya. Prof. Laksono masih on? Pak Laksono masih on? Pak Laksono? Ada kayaknya. Ya, baik. Mungkin Pak Laksono kebetulan memang kemarin mengatakan ada kegiatan. Ya, mungkin kita langsung tutup saja. Silakan Pak Toto, Pak Sutoto, silakan. Kami persilakan untuk menutup kegiatan kita ini. Baiklah, terima kasih Bu Bella. Webinar kita kali ini membuka wawasan kita lebih luas lagi bahwa hospital disaster plan ini mesti juga dipersiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang boleh jadi belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga semua pihak tergagap-gagap. Dan biasanya kalau banyak yang tergagap-gagap, kemudian yang terjadi adalah blaming, dan ini pasti akan terjadi. Oleh karena itu, webinar seperti ini untuk lebih meningkatkan networking, meningkatkan kesiagaan rumah sakit yang sangat bagus, dan saya kira perlu ditindaklanjuti lagi dengan action-action yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara, Dr. Hendra, Dr. Louis, moderatornya juga luar biasa, Dr. Bella, dan pembahasnya Dr. Joni. Sekali lagi terima kasih dan webinar saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih Dr. Bella. Terima kasih Terima kasih Dr. Hendro. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Dr. Hendro. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Dr. Hendro nggak bisa tampil karena